Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman dan saudara-saudara sekalian? Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Kali ini masih tertarik soal anak presiden. Kenapa tertarik? Ya karena dia anak presiden. Begitu teman-teman. Anak presiden selalu menarik, sama dengan presidennya itu sendiri. Jadi kalau sudah menyangkut anak presiden ini kan anaknya orang nomor satu, sehingga segala gerak-geriknya itu menarik untuk diperhatikan. Bukan untuk apa-apa. Ya kalau bagus kita sebut bagus, kalau kurang bagus kita ingatkan supaya bagus, begitu. Beratnya menjadi anak seorang presiden kira-kira seperti itu. Saya lebih fokus ke Gibran, anak presiden yang satu ini, bukan Kaisang, karena kebetulan saya pernah menulis buku. Ini bukunya, judulnya Menang Ora Opo-opo Kalah Ya Wis. Jadi ini prinsipnya Gibran Raka Buming Raka saat akan mencalonkan menjadi menjadi wali kota Solo. Ya kalau menang oke, kalau kalah ya wis, enak banget kan. Prinsip hidupnya anak presiden begini nih harusnya. Nah, judul video saya kali ini adalah apakah anak presiden dilarang kaya? Ya, dilarang kaya. Tidak dilarang kaya. Jadi ada dua pendapat. Bukan soal dilarang kaya atau boleh kaya atau bagaimana, tidak. Ini hanya soal etika dan kebudayaan, dan saya membahasnya ini juga kaitannya dengan etika dan kebudayaan. Menarik, ada pendapat yang dimuat oleh CNN Indonesia tanggal 11 Januari 2022, yaitu komentar KSP Muldoko bela Gibran dan Kaisang yang dilaporkan ke KPK. Beliau memberikan komentar cukup menghentak, cukup mengejutkan. Jangan mudah sekali memberikan judgment bahwa seolah-olah anak presiden atau anak pejabat itu negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Kata Muldoko saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Selasa 11 Januari 2022. Ya, saya kira Pak Muldoko juga berhak berpendapat, tidak salah pendapatnya. Hanya ini kan kadang-kadang kita ini apakah perlu berpendapat atau tidak, perlu membela atau tidak di dalam kondisi seperti ini. Jadi Gibran dan Kaisang ini awalnya dilaporkan oleh dosen UNJ, yaitu Ubaidillah Badrun, karena sang dosen ini menduga Gibran dan Kaisang ini terlibat dalam tindak pidana korupsi. Detailnya memang sedang berproses, karena baru dilaporkan, ya barangkali sedang dibahas oleh KPK. Nah, yang unik adalah reaksi dari orang-orang nih terhadap pelaporan ini. Ya salah satunya reaksi dari Pak Muldoko itu. Jadi kalau bertanya, emang anak presiden tidak boleh kaya? Siapa yang bilang nggak boleh kaya, Pak? Nggak ada, boleh. Hanya
apakah cara kaya itu wajar atau tidak? Kalau dalam bahasa Jawa, ngono ya ngono neng, ojo ngono gitu. Nah itu ada ini yang kebetulan dibahas di buku yang pernah saya tulis itu. Salah satunya kira-kira uraiannya sedikit aja lah. Orang Jawa itu memiliki tradisi bahasa tutur sangat banyak. Ia menandakan bahwa orang Jawa itu memiliki budaya adiluhung yang layak untuk dipelihara. Sebab di sana mengandung banyak ajaran kebaikan. Menjadi orang Jawa mestinya Jawani. Artinya Anda ingin menjadi orang Jawa tulen, mesti tahu dan mengerti tata krama etika, adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Tentu dengan tujuan agar tidak disebut orang yang tidak tahu adat. Dalam soal memahami kalimat ngono ya ngono neng aja ngono, ternyata ini sangat mulia. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya begitu ya begitu, tapi mbok janganlah begitu. Terjemahan seperti ini sebenarnya masih kurang pas juga, tetapi setidaknya bisa menggambarkan apa yang tersurat dari kalimat tersebut. Jadi inti dari ngono ya ngono neng aja ngono ini kaitannya dengan Gibran anak presiden. Ya kalaupun Gibran anak presiden kemudian berbisnis, mungkin ada istilah lain lagi, ya jangan aji mumpung. Tetapi ini sekali lagi kalau dugaan Ubaidillah itu benar. Tetapi kalau dugaan Ubaidillah salah ya nggak apa-apa, toh dia hanya menduga saja. Dan saya kira kalau kemudian hasil pemeriksaan di KPK ternyata bersih, clean, saya kira nama Gibran akan makin moncer. Dia sangat mungkin kemudian dicalonkan menjadi gubernur DKI atau gubernur Jawa Tengah, dan sangat mungkin berikutnya akan menjadi the next president. Ya itu saya kira jika Gibran memang ternyata tidak terbukti seperti yang diduga oleh saudara Ubaidillah Badrun ini. Jadi pengertian ngono ya ngono neng aja ngono ini memang saya kira dalam banget ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan seorang anak presiden ini. Ya tentu orang wajar juga ya bertanya-tanya. Orang baru seusia begitu, bisnisnya sudah miliaran gitu. Dan kalau orang tanya kan sebenarnya juga nggak apa-apa, tinggal dijawab. Jangan kemudian ngegas. Kemudian saya kira Gibran sendiri juga baik-baik saja, bahkan santai, nyantai, tidak terkesan takut gitu. Terakhir ada ungkapan yang saya lihat di TV itu, yo nek salah cekelen. Kalau salah tangkap saja. Hari ini juga, detik ini juga. Artinya berarti kan Gibran saya kira siaplah dengan apapun risiko yang sedang diproses di KPK itu. Menurut saya ini sebenarnya biarkan sajalah dilanjutkan oleh proses di KPK ini. Jika tidak terbukti, Gibran saya kira namanya akan makin moncer. Dan sebagai sesama anak bangsa, saya kira nggak apa-apa kan. Ada yang bertanya, tinggal dijawab kan begitu. Nah sekali lagi kalau kemudian pertanyaannya, apakah anak presiden dilarang kaya? Ya nggak ada yang melarang. Boleh kaya asal mengikuti tata krama yang ada di aturan main di masyarakat kita. Masyarakat kita ini kan ada tata krama, ada unggah-ungguh, ada
etikanya, ada adat istiadat. Jadi saya kira Gibran perlu mengikuti tata krama itu. Jadi tidak boleh asal membela. Jadi ini sekarang kan Saudara Ubaidillah Badrun ini sekarang banyak mengalami teror ya, macam-macam, banyak mengalami ancaman. Saya tidak mengerti siapa yang mengancam. Saya yakin bukan dari pihak Gibran. Saya yakin ini hanya dilakukan oleh orang-orang songong penjilat yang ingin ingin beredar namanya di istana untuk bisa menjadi apa, saya juga nggak tahu. Jadi sekali lagi, apakah anak presiden dilarang kaya? Tidak, asal dalam proses kayanya itu melewati sebuah proses yang tidak menyalahi tata krama, aturan hukum, dan lain-lain. Jadi tidak boleh aji mumpung, tidak boleh ngono ya ngono neng aja ngono. Begitu teman-teman. Ya ini sekedar sedikit saja lah mengulas. Itu bagian yang pernah saya tulis dalam buku saya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.